Shalom, selamat pagi keluargaku. Tuhan memberkati kita semua. Renungan firman Tuhan kita pagi hari ini saya ambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Allah. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bapak Ibu keluargaku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan kembali belajar tentang sikap rendah hati. Izinkan saya memberikan judul renungan firman Tuhan hari ini, rendah hati mengakui kesalahan. Saudara, secara naluri alami sebagai manusia kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sebagai manusia seringkali berbuat dosa. Seringkali kita hidup di dalam dosa. Bahkan mungkin kesalahan demi kesalahan kita terus lakukan. Kesalahan kita kepada sesama, dosa kita kepada Allah, kepada suami, istri, dan anak-anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus, maka kita harus menyadari bahwa dosa itulah penghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Bahkan kita tidak boleh menjadikan dosa menjadi gaya hidup kita. Kita harus lepaskan itu. Kita harus hidup kudus di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar orang yang rendah hati. Ada banyak hal yang bisa dia kerjakan, tetapi orang yang rendah hati pagi hari ini saya mau katakan, maka orang itu harus mampu mengakui dosa dan kesalahannya. Orang yang rendah hati adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Saudara, kadang-kala mungkin sulit kita mengakui dosa kita. Kadang-kala mungkin berat ketika kita mengungkapkan kesalahan kita kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Kita sembunyikan dosa kita. Saudara, saya mau katakan, ketika engkau menyembunyikan dosamu, ketika engkau menutupi dosamu, maka dosa yang satu akan melahirkan dosa berikutnya, akan bermultiplikasi, akan berlipat ganda. Engkau akan terus hidup terpuruk di dalam dosa. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini saya mau katakan, engkau harus jadi orang yang rendah hati dengan mengakui kesalahanmu kepada Tuhan. Saudara, dalam Yesaya pasal 6 ayat ke-5, Yesaya dengan gamblang berkata, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Saudara, ayat ini bicara bagaimana awal mula ketika Allah memanggil Yesaya menjadi hambanya. Dan dengan rendah hati Yesaya berkata, celaka aku binasa sebab aku seorang yang najis bibir. Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Yesaya adalah suatu kitab yang digolongkan sebagai kitab nabi-nabi besar. Kenapa dikatakan nabi besar? Karena Yesaya adalah salah satu tokoh nabi yang melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar bersama-sama dengan Tuhan. Dan letak keberhasilan Yesaya dalam melayani Allah karena dia rendah hati mengakui kesalahannya. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita belajar bersama-sama menjadi orang yang rendah hati dalam mengakui kesalahannya. Lalu pertanyaannya Pak Pendeta, apa dampaknya, apa manfaatnya kalau kita jadi orang yang rendah hati mengakui kesalahan? Kalau kita menempatkan diri menjadi orang yang rendah hati mengakui dosa kita kepada Allah dan sesama, maka saya mau katakan saudara, ada 3 berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Ada 3 berkat mungkin yang Tuhan bisa curahkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Saudara, yang pertama yang kita bisa pelajari adalah orang yang dengan rendah hati mengakui kesalahannya. Maka yang pertama dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Saudara, serafim bicara mengenai hadirat Allah. Serafim bicara mengenai bagaimana the presence of God. Saudara, orang yang rendah hati mengakui kesalahannya, maka yang pertama saudara, kau akan menikmati bagaimana Allah hadir dalam kehidupanmu. Dalam segala hal yang kau kerjakan, Allah hadir bersama-sama dengan hidupmu. Engkau akan menemukan berkat Allah, engkau akan menemukan jalan keluar dalam setiap permasalahanmu. Kenapa saudara? Karena engkau bertemu dengan Allah. Yang kedua saudara, berkat yang kita terima pada saat kita rendah hati mengakui kesalahan kita, maka di ayat yang ke-7 dikatakan saudara, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata,
saudara lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara, orang yang rendah hati mengakui kesalahan, maka yang kedua, selain dia bertemu dengan Allah, dia menikmati hadirat Allah. Yang kedua, saudara, maka dia menerima pengampunan dari Allah. Keluargaku yang dikasih Tuhan Yesus, kita perlu pengampunan dari Allah. Dosa yang diampuni itu adalah bukti bahwa Tuhan siap mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Engkau perlu diampuni oleh Allah dari setiap dosa-dosamu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, bagaimana dampak orang yang hidup di dalam rendah hati mengakui dosanya. Maka di ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, dampak yang ketiga, orang-orang yang rendah hati mengakui kesalahannya, maka dia layak menerima pelayanan bagi Tuhan. Maka dia layak menerima panggilan untuk melayani Allah. Saudara, kalau engkau hamba-hamba Tuhan, kalau engkau sebagai pelayan Tuhan di gereja dimanapun, kalau engkau mau dipakai Tuhan dalam pelayanan, jadilah orang yang rendah hati mengakui dosa dan kesalahanmu. Maka Allah akan memperlengkapi kehidupanmu dalam pelayanan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini, mari jadilah orang-orang rendah hati dengan mengakui kesalahanmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.